Hati-hati dengan apa yang Anda santap di meja sahur pagi hari. Banyak orang berpikir kalau mau kuat puasa sampai maghrib, maka sahurnya harus balas dendam. Nasi ditambah mie instan, lalu ditutup dengan 2 gelas teh manis hangat supaya bertenaga. Tapi faktanya, secara sains, menu sahur seperti ini justru adalah cara tercepat untuk bikin badan Anda tumbang di jam 10 pagi. Kenapa? Karena di meja sahur ini sedang terjadi duel antara gula dan karbohidrat. Yang satu adalah pemberi energi palsu, dan yang satu lagi bisa jadi pengkhianat yang menguras baterai tubuh Anda sebelum tengah hari. Jangan sampai sahur Anda sia-sia. Hari ini ditambah ilmu, kita akan bedah mana yang lebih bikin lemas, gula atau karbohidrat. Dan saya akan tunjukkan menu seperti apa yang sebenarnya diinginkan oleh sel tubuh Anda supaya tetap segar sampai waktu berbuka tiba. Kita bongkar sainsnya sekarang. Mari kita mulai dengan musuh dalam selimut, gula sederhana. Saat Anda memasukkan teh manis, sirup, atau makanan tinggi gula saat sahur, tubuh Anda tidak mendapatkan cadangan energi. Yang terjadi adalah insulin spike. Gula masuk ke darah secepat kilat, energi Anda naik drastis selama 30 menit, tapi setelah itu, boom! Pankreas Anda akan memompa insulin secara masif untuk menurunkan gula darah tadi. Hasilnya adalah hipoglikemia atau merosotnya kadar gula darah di bawah batas normal bahkan sebelum matahari meninggi. Inilah alasan kenapa Anda gemetar, keringat dingin, dan lemas luar biasa di jam-jam produktif. Lalu bagaimana dengan karbohidrat? Di sini letak bedanya. Nasi putih dan nasi merah itu sama-sama karbohidrat, tapi bagi tubuh Anda, mereka adalah dua dunia yang berbeda. Fase 1. Cara kerja gula, si energi palsu. Dalam biokimia, gula ini adalah molekul yang sangat malas. Mereka tidak butuh waktu lama untuk dicerna. Begitu masuk ke lambung, mereka langsung menyerbu aliran darah Anda. Dalam hitungan menit setelah sahur selesai, kadar glukosa darah Anda akan melonjak sangat tinggi. Tubuh kita tidak suka kondisi kebanjiran gula. Bagi otak, gula darah yang terlalu tinggi adalah racun. Maka otak mengirim sinyal darurat ke pankreas untuk melepaskan hormon insulin secara besar-besaran. Bayangkan insulin ini seperti petugas kebersihan. Karena gulanya terlalu banyak, petugasnya pun datang dalam jumlah pasukan yang berlebihan. Mereka menyapu bersih gula dari darah Anda dan memasukkannya ke dalam sel lemak. Masalahnya muncul di sini. Karena pasukan insulin tadi terlalu banyak, mereka tidak tahu kapan harus berhenti. Mereka menyapu gula darah Anda sampai ke titik yang terlalu rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan saat Anda belum makan. Fenomena inilah yang disebut sugar crash, atau secara medis dikenal sebagai postprandial hipoglikemia. Bukti ilmiah. Menurut studi yang diterbitkan dalam jurnal Frontiers in Endocrinology, lonjakan insulin yang ekstrim ini adalah penyebab utama rasa kantuk yang hebat dan otak berkabut atau brain fog sekitar 3-4 jam setelah makan. Jadi, saat Anda merasa lemas, pusing, dan gemetar di jam 10 pagi, itu bukan karena Anda kurang makan saat sahur, justru sebaliknya. Itu karena Anda makan terlalu banyak gula yang memicu tsunami insulin. Anda tidak sedang kekurangan energi. Tubuh Anda hanya sedang mengalami kekacauan hormon akibat teh manis atau makanan manis yang Anda konsumsi saat subuh tadi. Lalu, bagaimana dengan karbohidrat? Katanya karbohidrat itu sumber energi utama, tapi kenapa makan nasi putih yang banyak pun hasilnya tetap sama, bikin ngantuk dan lemas? Ternyata karbohidrat punya identitas ganda yang jarang kita sadari. Kita bongkar di fase kedua. Fase kedua, karbohidrat. Mengapa nasi putih saja tidak cukup? Sekarang kita pindah ke kontestan kedua, karbohidrat. Banyak orang merasa sudah aman karena makannya nasi banget. Tapi disinilah letak jebakannya. Di dunia sains, tidak semua karbohidrat diciptakan sama. Tubuh kita memproses nasi putih dan ubi jalar dengan cara yang sangat berbeda, meskipun dua-duanya adalah karbohidrat. Nasi putih yang sudah dipoles atau mie instan adalah karbohidrat yang sudah kehilangan pembangkusnya, alias seratnya.
Di dalam perut, mereka bertindak hampir sama seperti gula di fase 1 tadi. Karena tidak ada serat yang menghambat, enzim di pencernaan Anda akan memecah nasi putih ini secepat kilat. Hasilnya sama. Terjadi lonjakan gula darah, lalu diikuti jatuh bebas atau crash yang bikin lemas. Inilah alasan kenapa banyak orang merasa ngantuk luar biasa tepat setelah sahur atau jam 9 pagi. Tubuh Anda sedang mabuk karbohidrat sederhana. Nah, inilah pahlawan sebenarnya untuk stok energi sampai maghrib. Namanya adalah karbohidrat kompleks. Ia punya struktur molekul yang panjang dan dipenuhi oleh serat. Bukti ilmiah. Menurut data dari Harvard Health Publishing, makanan dengan indeks glikemik rendah melepaskan glukosa secara bertahap atau slow release. Ibarat baterai HP, kalau karbo sederhana itu seperti fast charging yang bikin HP panas lalu drop, karbo kompleks adalah baterai kapasitas besar yang mengeluarkan dayanya 1% setiap jam secara stabil. Namanya adalah karbohidrat kompleks, si pelari maraton. Nasi merah, oatmeal, ubi, dan gandum. Bukan cuma soal energi, karbohidrat kompleks juga mempengaruhi hormon grelin atau hormon lapar dan leptin atau hormon kenyang. Serat dalam karbo kompleks akan mengembang di lambung dan mengirim sinyal ke otak bahwa stok energi masih aman. Sebaliknya, jika sahur Anda hanya karbo sederhana tanpa serat, hormon lapar Anda akan aktif lebih cepat. Hasilnya, meskipun perut Anda secara fisik masih ada isinya, otak Anda sudah menjerit, lapar, dan lemas di jam 11 siang. Jadi, pemenangnya jelas, karbohidrat kompleks menang telak atas gula dan karbo sederhana dalam hal stamina. Tapi ada satu trik terakhir. Meskipun Anda sudah makan nasi merah, stamina Anda bisa tetap bocor jika Anda tidak menambahkan satu komponen pengunci energi. Apa itu? Kita bahas di fase ketiga. Fase 3, sang pengunci, rahasia agar energi tidak bocor. Nah, jika di fase kedua tadi kita sudah tahu bahwa karbohidrat kompleks adalah pelari maraton, maka di fase ketiga ini kita akan membahas tentang manajer maratonnya. Seringkali meskipun kita sudah makan nasi merah atau ubi saat sahur, kita tetap merasa lemas di sore hari. Kenapa? Karena energi dari karbohidrat tadi, sekompleks apapun dia, tetap akan habis jika tidak ada yang bertugas menjaga kecepatan pelepasannya. Disinilah peran krusial dari protein dan lemak sehat. Dalam dunia medis, ada istilah namanya gastric emptying atau pengosongan lambung. Jika Anda hanya makan karbohidrat, meskipun yang kompleks, lambung akan memprosesnya relatif cepat. Namun ketika Anda menambahkan protein seperti telur, ikan atau tempe, dan lemak sehat seperti alpukat atau kacang-kacangan, tubuh Anda secara otomatis akan mengerem proses pencernaan. Hasilnya, karbohidrat yang Anda makan di fase kedua tadi terpaksa mengantri untuk dicerna. Ini kabar baik, artinya glukosa dilepaskan ke darah dengan dosis yang jauh lebih kecil, namun durasinya jauh lebih panjang. Anda tidak akan mengalami lonjakan, melainkan aliran energi yang stabil dari subuh sampai maghrib. Protein punya keunggulan luar biasa. Ia adalah makronutrisi yang paling mengenyangkan. Menurut studi dalam The American Journal of Clinical Nutrition, konsumsi protein tinggi saat sahur secara signifikan menekan hormon grelin, si pemicu perasa lapar, lebih lama dibandingkan karbohidrat saja. Jadi kombinasi antara karbohidrat kompleks, si pelari maraton, dengan protein, si pengunci, adalah formula rahasia agar Anda tidak hanya merasa kenyang di perut, tapi juga merasa bertenaga di sel tubuh Anda. Setelah kita bedah dari fase 1 sampai fase 3, jawabannya jelas. Gula dan karbohidrat sederhana adalah penyebab utama Anda lemas. Mereka memberikan janji palsu tentang energi di pagi hari, tapi merampok stamina Anda sebelum jam makan siang. Sebaliknya, karbohidrat kompleks yang dikunci dengan protein adalah investasi terbaik Anda di meja sahur. Lalu bagaimana cara mempraktikannya di piring sahur kita besok pagi? Apakah kita harus berhenti makan nasi putih total? Jangan khawatir, saya punya solusi praktisnya di bagian penutup ini. Sebelum ke solusi, kita sekarang sudah tahu alasan Anda lemas selama ini bukan karena kurang makan, tapi karena skema energi yang salah.
Gula di fase 1 adalah ledakan sesaat, karbohidrat sederhana di fase kedua adalah bahan bakar yang cepat habis, dan tanpa protein di fase ketiga, energi Anda akan bocor sebelum jam makan siang. Lalu bagaimana cara kita mempraktikannya di meja sahur besok pagi? 4 bagian karbohidrat kompleks atau serat. Isi hampir setengah piring Anda dengan sayuran, atau ganti nasi putih dengan nasi merah, ubi, atau oatmeal. Ini adalah baterai kapasitas besar Anda. 2 bagian protein. Pastikan ada telur, ikan, atau tempe. Ini adalah rem agar energi dari karbohidrat tadi tidak langsung habis. 1 bagian lemak sehat. Sedikit alpukat atau kacang-kacangan akan mengunci rasa kenyang Anda lebih lama lagi. Lupakan teh manis hangat sebagai penutup sahur. Ganti dengan air putih atau air kelapa tanpa gula. Ingat, gula tambahan saat sahur adalah tiket menuju rasa lemas di jam 10 pagi. Jika butuh yang manis, ambil 1 atau 2 butir kurma karena kurma mengandung serat yang jauh lebih baik daripada gula pasir. Puasa bukan tentang seberapa banyak Anda sanggup makan saat subuh, tapi seberapa pintar Anda memilih bahan bakar untuk triliunan sel tubuh Anda. Dengan mengatur piring sahur secara cerdas, Anda tidak hanya menjalankan ibadah, tapi juga menjaga amanah tubuh agar tetap produktif meski sedang berpantang. Jika video ini bermanfaat dan membantu Anda lebih siap menghadapi Ramadan 2026, silahkan tekan tombol like dan bagikan ke keluarga atau teman yang sering mengeluh lemas saat puasa. Jangan lupa subscribe untuk terus tambah ilmu tentang kesehatan dan sains lainnya.